僕に殺されちゃうよ。 Daripada gabut, mending kita bahas kembali serialnya Unlimited Gacha level 9999, yaitu alur cerita atau spoiler episode ke-12 atau episode terakhir. Jika kalian keberatan, kalian bisa skip, ataupun kalian penasaran dengan alur ceritanya gitu kan. Yuk kita mulai alur ceritanya. Nah, setelah melihat Sasha yang sudah kehilangan akal dan merasa ketakutan, Light berniat untuk mengakhiri perlawanan Sasha dengan sebuah serangan. Tapi Sasha pun kembali mengerahkan semua kemampuan yang dimiliki malaikat tersebut untuk menyerang Light dengan 3 teknik sekaligus. Tapi dengan santainya, Light berhasil mematahkan serangan terkuat dari para malaikat dengan Shinshou Gungnir, yang dimana tombak dewa milik Light adalah senjata kelas Genesis yang mampu mengalahkan senjata kelas Fantasi. Dan alhasil entah para malaikat dan pusaka yang dimiliki oleh Sasha akhirnya bisa dihancurkan. Dan di sisi lain, Michael pun sempat gak percaya bahwa tombak dewa milik Light adalah kelas Genesis level 9999. Dan menurut Michael, harta nasional yang dimiliki oleh sebagian orang adalah senjata kelas Fantasi. Dan apalagi senjata kelas Genesis merupakan senjata tertinggi yang bahkan lebih kuat dari kelas Mythical. Sambil mengatai Light sebagai orang bodoh yang suka menghayal. Di sisi lain, Light pun menanggapi perkataan Michael bahwa hanya karena Michael mempunyai perisai yang cukup kuat, Michael jadi sombong dengan perisai yang ia miliki. Di sisi lain, Michael yang sempat percaya diri dengan kemampuan perisai miliknya tersebut menanggapi bahwa selama perisai tersebut berada di tangannya, Light nggak bakal bisa menembus atau mengalahkan mereka, sambil menyuruh Light untuk menyerang. Nah, setelah mendengar permintaan tersebut, Light pun kembali menyerang mereka dengan tombak dewa, dan alhasil perisai milik Michael akhirnya bisa dihancurkan. Di sisi lain, Michael yang lagi terluka akibat serangan Light pun mengatakan bahwa Michael nggak menyangka perisai miliknya tersebut bisa dihancurkan. Dan Michael bertanya pada Light apakah Light adalah seorang master. Nah, mendengar ucapan dari Michael, Light pun akhirnya tahu bahwa alasan kenapa Light diincar oleh mereka karena Light adalah seorang master. Dan menurut Sasha dan Michael, orang seperti Light adalah orang yang sangat berbahaya dan harus dihabisi. Nah, setelah ngomong kayak gitu, singkat cerita, Michael pun berniat untuk kabur bersama Sasha dari menara dengan item magic milik Michael. Dan akan tetapi tindakan tersebut sia-sia, yang dimana menara tersebut sudah dibekali sebuah sihir penghambat hasil penelitian Ellie selama setahun dalam abyss, yang mengakibatkan Michael dan Sasha nggak bisa keluar dari menara tersebut. Di sisi lain, Michael yang masih belum menyerah dengan kekalahan tersebut mengungkapkan bahwa mereka berdua masih punya harapan untuk keluar dari menara dengan bantuan para ksatria putih yang menurut Michael masih hidup. Terlebih lagi pemimpin mereka yang pasti akan datang menghabisi Light. Nah, setelah ngomong kayak gitu, singkat cerita Light pun memperlihatkan mayat para ksatria putih pada Sasha dan Michael yang sudah dikalahkan oleh para pasukan tempur milik Light. Di sisi lain, para pasukan Light sempat meminta maaf bahwa mereka terlambat saat Light memanggil mereka. Tapi Light menanggapi bahwa Nazuna dan yang lain datang tepat waktu. Dan menurut Light, langkah pertama yang harus dirinya lakukan adalah menghabisi mereka, sambil bertanya apa yang akan Sasha dan Michael lakukan. Nah, setelah ngomong kayak gitu, Michael pun memuji kemampuan Light bahwa kemampuan Light sangat luar biasa. Dan menurut Michael, jika Light berniat hati membebaskan dirinya, maka Michael akan membantu Light menguasai kerajaan El. Karena berbeda dari pemimpin ksatria putih, Michael lebih jago soal politik. Nah, mendengar omongan Michael, Light pun membalas bahwa tujuan Light bukan untuk menguasai kerajaan El, melainkan balas dendam dan mencari tahu semua kebenaran kenapa dirinya diincar. Dan itulah sebabnya Light bertahan hidup di dalam abyss selama 3 tahun. Nah, sambil memohon pada Light untuk dibebaskan, Michael pun membalas bahwa mereka cuma diperintah oleh negara mereka untuk menghabisi Light. Nah, setelah ngomong kayak gitu, singkat cerita, pertengkaran pun terjadi antara Michael dan Sasha, yang dimana Michael akhirnya mengkhianati Sasha dalam menara tersebut. Di sisi lain, Light yang menyimak pertengkaran mereka pun berpikir bahwa kejadian tersebut sama persis seperti pengkhianatan Sasha pada Light 3 tahun silam. Dan menurutnya,
Like sendiri menantikan kejadian itu terjadi pada diri Sasha. Nah, di sela pertengkaran Sasha dan Michael, Like pun mengatakan pada Michael bahwa sebenarnya Like tidak ada niatan untuk membunuh para kesatria putih, melainkan Like sendiri punya dendam dengan Sasha, sambil menyuruh Ellie untuk memutuskan hukuman apa yang cocok untuk Michael. Nah, sebelum Michael diberi hukuman oleh Ellie pun merasa marah pada omongan Michael sebelumnya, dan menurut Ellie, Michael jelas-jelas berniat untuk menghabisi Like, dan hal tersebut tidak bisa dimaafkan oleh Ellie. Ya, meskipun Michael sempat memuji kehebatan Like di depan Ellie, tapi Ellie merasa bahwa pujian tersebut belum cukup. Dan singkat cerita, Ellie pun langsung menangkap Michael dengan sihir kelas strategis, yang dimana Ellie akan menggali informasi dalam pikiran Michael. Nah, setelah Michael, giliran Sasha yang akan dihukum oleh Like. Namun sebelum balas dendam Like tercapai, Sasha pun sempat mengingatkan Like masa-masa nostalgia mereka di party petualang. Dan menurut Sasha, dialah satu-satunya orang yang ada di samping Like dan menghibur Like saat Like dapat diskriminasi oleh rekan-rekannya. Dan bukan cuma itu aja, menurut Sasha dialah satu-satunya orang yang menolong Like saat Like diejek oleh rekan-rekannya yang lain. Di sisi lain, Like yang sempat mengiyakan omongan Sasha pun menanggapi bahwa semua yang dilakukan oleh Sasha pada Like hanya sekedar acting semata demi tujuan menghabisi Like. Dan itu terjadi saat Like membayangkan dirinya terkena anak panah dari perbuatan Sasha. Nah, karena nggak mau dihukum oleh Like, Sasha mencoba untuk merayu Like dengan mengatakan bahwa Like bisa melakukan apapun pada tubuh Sasha agar Sasha bisa diampuni oleh Like. Nah, karena merasa nggak terima dengan omongan tersebut, Aoyuki pun langsung melompat ke arah belakang Like dan mengatakan bahwa omongan Sasha adalah sebuah penghinaan pada tuan Like, yaitu membisikkan cinta palsu dengan memberikan tubuh Sasha pada tuannya. Dan hal itu ngebikin Aoyuki jadi murka. Di sisi lain, Like memperingatkan Aoyuki untuk tidak menyentuh Sasha pun mengatakan bahwa seperti Garu, Sasha juga akan disiksa dalam kegelapan abyss. Nah, setelah ngomong kayak gitu, singkat cerita Like pun menyuruh Merah untuk membawa Sasha ke ruang bawah tanah. Dan Like menambahkan bahwa Merah nggak usah menahan diri untuk ngebikin Sasha merasa jijik dengan kemampuan Merah. Nah, sebelum dibawa ke ruang bawah tanah, Like pun memberi salam perpisahan dengan sebuah anak panah yang menancap di kaki Sasha, seperti apa yang dilakukan Sasha pada Like. Dan singkat cerita, Like pun berhasil mewujudkan balas dendamnya pada Sasha. Setelah balas dendam Like tercapai, Like berniat untuk pergi ke Istana Abyss untuk mengorek informasi dari para kesatria putih yang sudah mereka tangkap. Nah, selang 2 hari kemudian, Ellie pun berhasil mengumpulkan informasi dari para kesatria mengenai sosok Master. Dan informasi terbanyak yang Ellie dapatkan ada di ketua kesatria putih, yaitu Hardy, bahwa alasan kenapa mereka ingin menghabisi Master karena mereka takut adanya sebuah kehancuran yang ditimbulkan oleh sosok Master. Ya, mereka meyakini bahwa sosok Master bisa membangun peradaban atau teknologi yang lebih cepat dibanding mereka, sehingga peradaban yang berlebihan akan menghancurkan peradaban atau teknologi di masa sekarang. Dan Ellie berpikir pernyataan tersebut adalah pernyataan yang dilebih-lebihkan oleh seluruh negara, yang dimana bencana tersebut diakibatkan oleh sesuatu yang dibawa oleh Master, seperti pengetahuan, keterampilan, pertempuran, sihir, dan gift yang sangat kuat. Dan hal itulah yang bisa mempercepat peradaban. Di sisi lain, Like pun memahami apa yang dikatakan oleh Ellie, bahwa Master adalah sumber kehancuran bagi peradaban dan teknologi di masa sekarang, sehingga kehadiran Master tidak dibutuhkan. Dan itulah mengapa Like dicurigai sebagai sosok Master dan diincar oleh banyak orang, karena mereka berpikir Like adalah seorang Master. Dan Like berpikir entah apa alasan kenapa negara-negara bisa hancur ketika peradaban dipercepat, dan alasan tersebut tidak dimengerti oleh Like itu sendiri. Tapi meskipun begitu, menurut Like akan lebih berbahaya jika calon Master diincar untuk dihabisi. Di sisi lain, Ellie yang membenarkan perkataan Like pun setuju dengan hal tersebut, bahwa jika Master yang mereka incar itu tahu, maka dapat dipastikan orang yang disebut Master bakal mengamuk dan menghabisi orang-orang tersebut. Dan menurut Ellie, jika memang benar orang tersebut bukanlah sosok Master yang mereka incar, mereka perlu mengabaikannya saja untuk terhindar dari masalah. Di sisi lain, Like yang mengiyakan perkataan Ellie pun menanggapi bahwa perkataan Ellie memang benar, dan menurut Like,
Jika mereka ingin mengambil resiko itu, kandidat master pun akan mereka bunuh. Nah, setelah semua informasi yang didapat Lex sudah terkumpul, Ellie menawarkan diri untuk melanjutkan misinya, yaitu melakukan serangan ancaman ke kerajaan Elf. Yang dimana Ellie ingin memanfaatkan serangan para kesatria putih untuk menguasai kerajaan tersebut. Sim beralih ke kerajaan Elf. Nah, dalam tempat itu, Ratu Kerajaan Elf mulai khawatir soal para kesatria putih yang belum ada kabar sama sekali. Dan menurut salah satu petinggi yang hadir dalam rapat tersebut, mengungkapkan bahwa kemungkinan para kesatria putih sudah dikalahkan. Di sisi lain, Perdana Menteri yang sempat terkejut mendengar ungkapan tersebut merasa nggak percaya bahwa pasukan terkuat kerajaan Elf bisa dikalahkan dengan begitu mudah. Padahal selain Hardy, mereka juga punya wakil ketua yang memiliki 2 item kelas fantasi yang bisa menghancurkan beberapa negara, yaitu Michael. Dan Perdana Menteri tersebut nggak habis pikir bahwa ada kekuatan misterius yang sangat kuat dekat dengan kerajaan mereka. Dan menurutnya negara mereka akan segera hancur. Nah, mendengar hal itu orang-orang yang ada dalam rapat tersebut mulai terlihat panik. Dan nggak lama setelah itu, Ellie pun datang bersama rombongan naga untuk menginvasi kerajaan Elf. Dan mengatakan bahwa Ellie akan memberi sebuah pelajaran bagi masyarakat kerajaan Elf karena mereka sudah menyerang Menara. Dan Ellie menambahkan jika masyarakat Elf tidak bertanggung jawab atas penyerangan yang mereka lakukan, maka negara mereka akan hangus seperti abu. Di sisi lain, Ratu dan juga para petinggi kerajaan Elf merasa panik dengan suara yang bergumam di kepala mereka. Dan singkat cerita, rombongan naga Ellie pun langsung menyemburkan api di wilayah kerajaan Elf sebagai tanda ancaman buat masyarakat kerajaan. Dan setelah itu Ellie pun mengatakan bahwa Ellie akan membumi hanguskan kerajaan Elf jika salah satu perwakilan mereka tidak menemui Ellie di lantai istana sekitar 3 menit. Nah, mendengar hal itu para petinggi mulai panik dengan ancaman Ellie. Iya, singkat cerita mau nggak mau mereka pun akhirnya menemui Ellie di taman kerajaan. Nah, sebelum Ellie mengulik informasi dari Ratu Kerajaan Elf tersebut sempat marah pada Ellie bahwa tindakan Ellie tersebut tidak sopan. Dan menurut sang ratu, selain gak sopan, Ellie datang-datang membawa rombongan naga dan berbuat onar di kerajaan Elf sambil menyuruh Ellie untuk pulang. Di sisi lain, Ellie pun membantah omongan sang ratu bahwa kesatria putihlah yang terlebih dahulu berbuat onar di menara raksasa. Nah, setelah mendengar perkataan Ellie, Ratu Kerajaan Elf sempat terkejut bahwa penyihir tersebut ternyata penghuni menara raksasa. Nah, dalam pembicaraan tersebut, Ellie membuat skenario cerita yang seakan-akan kesalahan tersebut dilimpahkan pada kesatria putih saat mereka menyerang menara raksasa. Dan menurut Ellie, apakah Ratu Kerajaan Elf yang memerintah para kesatria putih untuk menyerang atau berniat mencuri harta karun dalam menara? Di sisi lain, Ratu pun menanggapi bahwa para kesatria bukanlah seorang pencuri, melainkan mereka diberi tugas untuk memeriksa menara misterius yang menurut kabar bahwa menara itu dihuni oleh Red Dragon. Dan Ratu menambahkan bahwa sewajarnya mereka menangani makhluk tersebut supaya mereka terhindar dari ancaman. Nah, setelah obrolan tersebut, singkat cerita, Ellie pun berniat mengambil informasi dari pikiran sang ratu untuk melengkapi semua data yang diinginkan oleh Lex mengenai sang master. Ya, meskipun para pengawal ratu sempat menghadang Ellie, tapi mereka pun berhasil dikalahkan dengan sihir kelas strategis, yaitu pohon pengorbanan. Yang dimana pohon tersebut akan bertambah besar saat mengonsumsi daging ataupun darah. Dan selain itu, pohon pengorbanan akan terus menyerang jika ada musuh yang mendekati pohon tersebut. Ya, meskipun sang ratu berniat untuk kabur dari Ellie, tapi Ellie pun berhasil menangkap lalu membedah pikiran sang ratu dengan sihir miliknya. Di sisi lain, Ellie yang sudah berhasil membaca pikiran sang ratu pun mengungkapkan bahwa sebagai ras manusia yang sama, Ellie merasa marah pada sang ratu dan masyarakat Elf atas perbudakan yang mereka lakukan pada ras manusia. Ya, Ellie meminta pada sang ratu untuk menghentikan perbudakan manusia dan menyerahkan mereka pada Ellie. Dan Ellie menambahkan jika mereka menentang apa yang diucapkan Ellie, entah cowok ataupun cewek, Ellie akan menghukum atau menjadikan mereka sebagai makanan dragon. Nah, setelah berhasil membebaskan ras manusia dari perbudakan ras Elf, Ellie pun kembali ke Istana Abyss untuk memberitahu Lex soal informasi yang Ellie dapat dari ingatan sang ratu. Dan menurut Ellie, informasi tersebut hampir mirip dengan informasi yang mereka dapat dari Hardy.
Dan Ellie menambahkan dirinya sempat mendengar sebuah percakapan rahasia dalam sebuah rapat yang diadakan kerajaan setiap 4 tahun sekali. Dan menurut Ellie, meskipun dirinya nggak tahu secara detail mengenai percakapan tersebut, tapi Ellie yakin bahwa percakapan itu menyangkut sosok keberadaan lain selain Master itu sendiri. Nah, setelah ngomong kayak gitu, Light pun menyimpulkan bahwa selain dirinya yang diincar oleh mereka, ada sosok lain yang sangat berbahaya selain Master. Dan Light pun menanyakan pada Ellie, apakah Ellie tidak mendengar percakapan mereka soal keberadaan orang yang dianggap berbahaya selain Master. Di sisi lain, Ellie menanggapi bahwa Ellie sendiri nggak tahu percakapan apa yang mereka bahas. Dan menurut Ellie, sang ratu mungkin nggak tahu keberadaan orang selain Master. Nah, setelah pembicaraan soal informasi dari sang ratu, Ellie pun memberitahu Light bahwa Ellie sudah membebaskan semua budak manusia di kerajaan Elf, yaitu berjumlah 5.000 orang. Dan saat ini orang-orang tersebut sudah mendapat perlindungan di sekitaran menara. Dan menurut Ellie, semua itu berkat Tuan Light yang senantiasa mendukung pembebasan tersebut. Dan Ellie menambahkan, selain dukungan dari Light, mereka dengan mudah mengevakuasi orang-orang berkat bantuan Mohawk dan juga para prajurit yang lain. Nah, setelah ngomong kayak gitu, Light pun mengungkapkan bahwa sebenarnya Light ingin menguasai kerajaan Elf. Tapi dikarenakan hal tersebut tidak menguntungkan buat dirinya, Light kemudian mengurungkan niatnya untuk melakukan hal tersebut. Di sisi lain, Ellie pun menanggapi omongan Light bahwa daripada menguasai kerajaan Elf dari keseluruhan, alangkah baiknya jika mereka menguasai kerajaan tersebut di balik bayangan untuk memanfaatkan kerajaan tersebut di masa yang akan datang. Nah, mendengar saran dari Ellie, Light pun senang banget dan berterima kasih pada Ellie bahwa berkat Ellie balas dendam Light bisa tercapai. Dan bukan cuma itu aja, berkat Ellie, Light bisa mengetahui semua informasi yang dibutuhkan Light. Nah, gara-gara pujian tersebut, Ellie sempat salting dan senang banget dengan pujian dari Tuan Light. Nah, dalam pembicaraan Light dan Ellie, Mei pun tiba-tiba muncul dan memberi kabar buruk pada Light bahwa target ketiga balas dendam Light yaitu Xion tengah sekarat di dalam dungeon. Nah, setelah kerajaan Elf, kita menuju ke Pulau Dark Elf yang dimana pulau tersebut merupakan negara yang paling aktif di bidang penelitian tentang sihir, pengobatan, dan lain-lain. Nah, selain mendukung bagi orang-orang yang berbakat di bidang tersebut, masyarakat Dark Elf menyediakan satu pulau atau tempat penelitian khusus yang diberi fasilitas yang cukup lengkap. Dan salah satu orang yang mendapat fasilitas tersebut adalah Xion, yaitu target balas dendam Light yang ketiga. Nah, dalam tempat tersebut, Xion dan membernya tengah bereksperimen dengan manusia, yaitu meneliti jiwa mereka. Nah, dalam eksperimen tersebut, Xion menyiksa dan menusuk bagian tubuh manusia yang ingin dijadikan bahan eksperimen. Di sisi lain, salah satu member yang sempat melihat penelitian brutal yang dilakukan Xion pun berpikir bahwa sebanyak apapun manusia yang dijadikan bahan eksperimen Xion, ekspresinya pun masih terlihat dingin. Dan menurut membernya tersebut, itulah alasan kenapa semua member Xion takut pada Xion. Nah, setelah berpikir kayak gitu, member Xion pun bertanya apakah eksperimen Xion tersebut ada sangkut pautnya dengan meneliti jiwa. Di sisi lain, Xion pun menjelaskan pada mereka bahwa alasan kenapa Xion menyiksa atau menusuk bagian tubuh dari eksperimennya tersebut supaya calon korbannya itu merasa kesakitan, lalu membentuk mental jiwa orang tersebut. Dan alhasil, mereka bisa mengambil jiwa mereka dengan sangat mudah, sambil menyuruh membernya untuk menyelesaikan eksperimennya tersebut. Tapi saat mereka ingin memulai meneliti jiwa manusia, tiba-tiba muncul ruang teleportasi di ruangan tersebut. Ya, mereka kedatangan makhluk dunia lain yaitu naga jiwa, yang dimana setiap auman dari naga tersebut bisa menyedot jiwa-jiwa orang. Dan hal tersebut terjadi di ruang eksperimen saat naga jiwa menampakkan dirinya. Nah, sambil memperkenalkan dirinya, naga tersebut mengapresiasi keberuntungan Xion yang bisa menahan auman sang naga, sehingga Xion masih hidup. Sambil melihat naga tersebut menyedot jiwa-jiwa semua orang. Di sisi lain, Xion pun merasa nggak menyangka bahwa naga tersebut bisa menyedot jiwa-jiwa orang dengan sangat mudah. Padahal selama penelitian Xion belum pernah berhasil meneliti jiwa seseorang. Dan Xion mengungkapkan bahwa ini pertama kalinya Xion melihat makhluk yang bisa memangsa jiwa seseorang. Dan menurut Xion, hal tersebut sangat luar biasa.